Mari bersama-sama sebelum kita mulai kita datang ke dalam Tuhan berdoa menyerahkan untuk dengan pada ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah kesibukan kami, atau apapun yang kami kerjakan, Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan masih berikan kami kerinduan, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam ruang Zoom ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun menyadari bahwa Tuhan ingin memperlengkapi setiap kami dengan apa yang ada pada kami, untuk semata-mata kami berikan untuk Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan buat Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersama-sama akan belajar, akan merenungkan satu bagian. Kami memohon supaya biarlah apa yang akan kami renungkan bersama-sama ini sungguh-sungguh boleh menjadi bekal bagi setiap kami. Ataupun kalau hal ini adalah suatu hal yang sudah pernah kami dengar, ataupun sering kami dengar, biarlah ini boleh menjadi satu ingatan lagi, refresh lagi bagi setiap kami, sehingga sungguh-sungguh boleh memantapkan kami, boleh memampukan kami semakin hari, semakin mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan lebih setia lagi. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, malam hari ini kita sama-sama akan belajar satu bagian, satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu bekerja dan berhikmat. Ya. Bekerja dan berhikmat. Ya, saya mulai dengan satu pengandaian ya. Ini saya mulai satu pengandaian. Seandainya tiba-tiba saudara itu mendapat uang sebesar 10 miliar. Oh, banyak ya. Ya, nggak tahu lah kita dapat dengan cara bagaimana, apakah itu salah masuk di rekening kita, ada transfer yang nyasar atau lain sebagainya. Pokoknya kita mendapatkan uang 10M secara tiba-tiba. Dan kemudian ketika kita dapat uang itu, maka uang itu kita nggak pergunakan. Tapi uang itu kita depositokan. Kita kasih deposito ya. Nah, kita kasih deposito dengan ya kira-kira bunga itu sekitar 7% per tahun. Kira-kira begitulah. Nah, maka kalau setelah dihitung-hitung, ya maaf ya kalau saya salah hitung. Tapi kalau saya nggak salah hitung, ya kira-kira kita itu akan mendapatkan sebulan itu 58 juta. Jadi ini bisa dikatakan passive income kita. Jadi tanpa bekerja, tanpa kita mengusahakan apa-apa, kita akan dapat 58 juta per bulan. Wah, ini besar ini ya. Ini kayak gaji manajer ini. Manajer di bank, itu BM di bank ini sekitar begini. Jadi tanpa kita kerja, tanpa kita bikin apa-apa, kita sudah ada passive income sebanyak 58 juta. Nah, kemudian ketika kita dapat uang itu, kita statusnya adalah orang pekerja. Ya, kita lagi pekerja, entah kita karyawan, entah kita lain sebagainya, punya kita statusnya kita pekerja. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan pekerjaan kita? Atau apa yang akan kita lakukan dengan pekerjaan kita? Ya, kalau saya lihat ini 5 kayaknya yes ya, yang dengan si asing, dengan contoh inilah. Ini kerjakan Owen masih kuliah, tapi mau menuju ke bekerja, gitu. Nah, kira-kira saya tanya Yes, kira-kira bagaimana Yes? Yes, Ya, contoh. Jadi bagaimana? Kira-kira kalau Yes yang mengalami kejadian seperti begini? Apakah dengan pekerjaan Yes sekarang itu Yes berhenti dari pekerjaan, atau tetap pekerjaan, atau tetap bekerja? Karena kan ini sudah dapat passive income ini setiap bulan 58 juta. Tanpa bekerja, kira-kira bagaimana? Kalau aku kayaknya aku berhenti kerja aja deh, resign aja. Nah, oke. Terima kasih jawabannya. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Berhenti kerja terus ngapain? Traveling, cuan. Oh, traveling. Oke. Siap. Jadi
sudah dapat 58 juta ya. Jadi kalau pengeluaran taruhlah sebulan 10 juta, masih ada 48 juta yang kita bisa pakai untuk traveling dan lain sebagainya ya. Oh, Oke, terima kasih jawabannya. Satu lagi, Owen. Iya, Con. Ya, Owen, bagaimana? Seandainya aja, seandainya kalau Owen posisinya kerja, lagi bekerja, seorang pekerja, kemudian Owen mendapatkan uang secara tiba-tiba 10 M dan depositokan seperti yang saya tulis di sini. Kira-kira bagaimana? Apa yang akan Owen lakukan dengan pekerjaan Owen? Lanjut atau berhentikah? Tergantung pekerjaan sekarang sih. Misalnya Nah, kalau pekerjaan sekarang kita enjoy dan gajinya ya kalau minimal setengah dari 58 juta itulah. Nah, mungkin masih lanjut kan? lanjut. Masih lanjut. Tapi kalau misalnya gajinya cuman ya UMR atau apa ya mending resign aja. Oke. Jadi saya perjelas sedikit ya. Seandainya gajinya sebulan itu 58, 25, 29 juta, berarti dan Owen enjoy dengan pekerjaan, berarti tetap lanjut ya. Jadi sudah dapat 58 per bulan, dapat lagi dari gaji bulanan 29 ya. Kira-kira begitu ya? Iya. Ya, oke, siap. Terima kasih jawabannya. Nah, kita kedatangan orang ini, Jelisa. ya. Nah, kira-kira seandainya Lisa dapat uang 10 M, nggak tahu lah dengan cara apa dapat, mungkin transfer yang nyasar, masuk ke rekening tabungan Lisa. Nah, kemudian uang itu Lisa depositokan, itu dengan bunga ya sekitar 7% per tahun gitu. Nah, kalau saya nggak salah hitung, maka sebulannya itu Lisa bisa dapat 58 juta tanpa bekerja. Jadi passive income-nya Lisa. Nah, terus kemudian statusnya Lisa bekerja. Ya, walaupun sekarang kan sudah mau hampir wisuda, tapi anggap saja bekerja. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Lisa lakukan dengan pekerjaan Lisa? Tergantung sih, contoh itu 10 M-nya halal atau tidak. Maksudnya itu salah transfer atau gimana gitu. Oke. Kalau memang itu layak didapatin, maksudnya memang aku layak dapatin, tergantung pekerjaan sekarang juga, bener sih kata Owen tadi. Tapi kalau memang pekerjaan sekarang nggak sesuai, ya bakal jalanin kerjaan baru yang sesuai dengan dream job, tanda kutip. Anggap saja halal ini. Uangnya dapat uang warisan atau apa. Nah, yang saya ingin cari tahu, berarti tergantung pekerjaan sekarang ya. Nah, pekerjaan sekarang yang bagaimana yang akan Lisa putuskan untuk berhenti, dan pekerjaan yang bagaimana yang Lisa putuskan tetap jalan walaupun sudah dapat passive income 58 juta per bulan. Iya, itu tadi contoh sesuai dream job atau enggak. Kalau sesuai ya tetap lanjut, kalau enggak ya memulai merintis dream jobnya dengan 10 M-nya. Sesuai dengan job ya, sesuai dengan jobnya ya, jadi sesuai dengan bidang ilmu lah, kira-kira begitu ya. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya rekan-rekan semua. Jadi mengapa sih saya menimbulkan atau menunjukkan satu cerita begini? Nah, karena saya punya pemikiran bahwa cara pandang mengenai pekerjaan akan menentukan bagaimana cara kita menjalani pekerjaan itu sendiri. Jadi bagaimana sih cara pandang kita mengenai pekerjaan? Itu akan menentukan bagaimana cara kita menjalani pekerjaan itu sendiri. Gitu ya. Nanti kita akan lihat cara pandang apa sih orang-orang atau yang umum, cara pandang umum orang-orang tentang pekerjaan. Ya. Nah, kalau kita tanya ke diri kita sendiri, bagaimana sih kita memandang pekerjaan? Nah, saya mencoba mengira-ngira pandangan umum orang-orang tentang pekerjaan itu seperti apa sih? Nah, kemudian saya mendapatkan setidaknya ada 3 poin besar. Ada 3 poin besar bagaimana orang-orang itu memandang pekerjaan mereka. Jadi begini. Nah, cara pandang yang pertama itu adalah orang memandang pekerjaan itu hanya sekedar hobi dan mengisi waktu luang. Jadi orang kalau dia pandang pekerjaannya itu apa yang dia kerjakan sekarang, baik sebagai karyawan, baik sebagai PNS dan lain sebagainya, pekerja dan sebagainya, itu kalau dia hanya memandang itu hanya sekedar hobi dan itu hanya untuk mengisi waktu luang, ya maka
saya bisa pastikan dia nggak akan betah. Saya bisa pastikan kalau akan mendapatkan mungkin seperti demikian, uang yang begitu banyak dan sebagainya, itu pasti juga akan berhenti dan lain sebagainya. Bukannya penekanan saya bukan berarti kalau begitu berhenti itu salah, bukan itu. Maksudnya nanti kita akan lihat selanjutnya. Mengapa sih saya memaksudkan hal itu? Nah, kemudian juga ada orang juga yang memandang bahwa pekerjaan itu sebagai sarana untuk kehidupan yang lebih layak. Itu. Jadi dia memandang bahwa pekerjaan itu adalah suatu sarana untuk supaya kehidupannya itu lebih baik, supaya itu kehidupannya itu lebih layak. Ini biasanya pandangan orang pada umumnya. Yaitu ketika dia bekerja, maka akhir bulan itu dia akan menerima honor, dia akan menerima gaji, dan honor atau gaji itu ya dia akan pakai untuk kehidupannya. Ya entah kehidupan pribadi, entah kasih ke orang tua, entah nantinya beli mobil, beli rumah, atau lain sebagainya. Pokoknya dia memandang pekerjaan itu sebagai suatu sarana supaya kehidupannya itu lebih baik atau lebih layak. Nah, ini bukan suatu hal yang salah. Ya, rekan-rekan tersebut, ini nggak salah. Ini nggak salah, tetapi kalau cara pandang pekerjaan itu hanya seperti demikian, maka itu satu cara pandang yang dangkal. Dangkal. Minggu lalu kan sudah belajar tentang memilih karir, kalau nggak salah. Jadi minggu lalu sudah belajar memilih karir, dan kan nanti sudah ada tahap-tahap yang orang bagaimana, nanti kalau itu akan pindah lagi, merasa tidak sesuai dan lain sebagainya, ya melalui satu pengamat, yaitu yang dibawa oleh Contoh Maria minggu lalu. Nah, kita kembali kalau orang memandang pekerjaan itu hanya sebagai suatu sarana untuk supaya kehidupannya lebih layak, ya maka dia akan melihat begitu. Kalau lihat ada peluang, maka ya mungkin berhenti dari pekerjaan, pindah ke pekerjaan yang lain. Nah, sekali lagi ya, saya mau mengatakan nggak salah sebenarnya demikian, tetapi itu merupakan satu hal yang dangkal kalau kita punya pemikiran itu hanya pekerjaan ini hanya sarana supaya kehidupan kita lebih baik, supaya kehidupan kita lebih layak dan lain sebagainya. Itu satu tujuan atau satu goal yang dangkal. Nah, kemudian ada juga yang memandang bahwa pekerjaan itu adalah sebagai bagian dari panggilan Allah. Nah, jadi dia menganggap bahwa apa yang dia sudah kerja sekarang, pekerjaan dia sekarang, yang dia geluti sekarang, yang dia sementara kerja sekarang, ini adalah satu bagian dari panggilan Allah. Nah, ini penting, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kalau bicara memandang pekerjaan itu sebagai bagian dari panggilan Allah, jadi ini nggak bicara soal jenis pekerjaannya apa. Nggak bicara soal jenis pekerjaannya, oh dokter, oh karyawan, marketing kalau di bank dan lain sebagainya, enggak. Saya lagi nggak bicara soal itu pekerjaan jenis apa. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau orang itu memandang pekerjaannya itu sebagai bagian dari panggilan Allah, maka dia punya satu konsep bahwa di dalam apapun yang dia kerjakan, itu dia bisa berdampak bagi sesama dan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu. Jadi bukan bicara soal jenis pekerjaan apa, sehingga kan kalau minggu lalu kan lebih disorot, kalau nggak salah yang minggu lalu tentang karir, jadi bagaimana memilih karir yang tepat, dengan ada step-step dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau saya sekarang bukan soal bicara karir, bukan soal bicara jenis pekerjaan, tetapi yang saya mau katakan di dalam bagaimanapun pekerjaan kita, kalau kita menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai bagian dari panggilan Allah, maka yang akan kita fokus bukan kerjanya, bukan jenis kerjanya, tetapi apakah kita berdampak atau enggak. Sehingga sekali lagi, saya tidak mau menyoroti, oh kalau begitu, kalau nggak sesuai, berarti pindah. Bukan itu. Bukan saya lagi menyoroti, oh jenis pekerjaan ini nggak sesuai, kemudian karena jenis pekerjaan ini nggak sesuai, maka saya pindah ke yang lebih sesuai, yang lebih layak, dan lain sebagainya. Tetapi yang akan saya soroti adalah ketika kita memilih untuk pindah pekerjaan, jadi kalau kita sudah sekarang pekerjaan di A, kemudian kita menggumulkan untuk pindah ke B, maka yang harus jadi fokus kita, yang harus jadi pemikiran kita yang utama, bukanlah jenis pekerjaannya, oh kalau A nanti gajinya nggak sesuai, atau lain sebagainya, makanya saya pindah B. Bukan itu. Tetapi terlebih kita harus memikirkan bahwa kalau kita pindah dari A ke B,
jenis pekerjaan A ke jenis pekerjaan B, apakah ketika kita pindah itu kita memang bisa lebih berdampak, atau di pekerjaan B ini nanti kita nggak jadi dampak sama sekali, cuma gajinya yang tinggi. Nah, kalau cuma gajinya yang tinggi berarti saya yakin kok Tuhan bilang berarti tetap di A, berarti tetap di pekerjaan kita sekarang. Tetapi kalau kita memikirkan, kita menggumulkan bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita mantap, bilang, oh kalau di B itu saya bisa makin maksimal, di B itu saya makin bisa berdampak bagi sesama, dan juga nama Tuhan boleh lebih dipermuliakan, ya maka go ahead, silakan lanjutkan. Karena kita itu memandang bahwa pekerjaan kita ini sebagai bagian dari panggilan Allah. Nah, sekarang kita lihat sih, pekerjaan itu menurut perspektif Alkitab, atau apa sih yang Alkitab katakan mengenai pekerjaan. Nah, di dalam Kejadian 2, ayat 2, dikatakan begini, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah, jadi dari bagian ini mau memberitahukan kepada kita atau mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Allah bukan yang duduk diam, Allah bukan yang tidak melakukan apa-apa, Allah bukan yang hanya memerintah dan sebagainya, tidak. Tetapi dari bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu juga adalah Allah yang bekerja. Nah, kemudian di dalam bagian yang lain, di dalam Kejadian 2 ayat 15, dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau dari bagian ini, kalau dari bagian pertama kita lihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Nah, kalau di dalam bagian kedua ini, dalam Kejadian 2 ayat 15, kita melihat bahwa Allah kita ternyata Allah yang menginginkan manusia itu juga untuk bekerja. Jadi Tuhan Allah itu mengambil manusia itu dan kemudian menempatkan mereka, Adam dan Hawa, dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Berarti ada hal yang harus dikerjakan. Ada hal yang harus dikerjakan, usaha dan memelihara taman itu. Dan teman-teman, di dalam Kejadian 2 ayat 15 ini, pekerjaan itu apakah pekerjaan yang harus dilakukan setelah manusia jatuh dalam dosa? Kalau dari bagian Kejadian 2 ayat 15 ini, apakah Kejadian 2 ayat 15 ini adalah satu bagian ketika Allah berfirman kepada manusia, yaitu manusia sudah jatuh dalam dosa? Ternyata tidak. Ini manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia belum jatuh dalam dosa, Allah menempatkan mereka Taman Eden untuk supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Karena ada begitu banyak pandangan orang yang mengatakan, oh bekerja itu dikarenakan manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia harus bekerja. Jadi, kerja itu akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kerja itu adalah sesuatu hukuman kepada manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, manusia nggak bekerja. Nah, ada pandangan yang mengatakan demikian. Nah, pandangan yang mengatakan demikian itu adalah yang keliru. Karena dari Kejadian 2 ayat 15 ini, kita sudah tahu. Bahkan kan di pertama saya sudah katakan, di pertama itu dikatakan Allah adalah Allah yang bekerja. Dan Allah menginginkan manusia juga untuk bekerja. Bahkan dalam dunia belum jatuh, manusia belum jatuh dalam dosa. Dalam keadaan yang ideal pun, Allah menginginkan manusia untuk bekerja. Nah, kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 17. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, di dalam bagian ini adalah satu bagian di mana manusia sudah jatuh dalam dosa. Keadaan manusia sudah keadaan berdosa. Nah, dalam keadaan manusia berdosa pun Tuhan mengatakan juga tetap harus bekerja. Jadi ada indikasi dalamnya bahwa terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah, dengan buat usaha, itu manusia atau engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi ada pekerjaan, walaupun memang kalau dalam keadaan yang normal, yang sebelum jatuh dalam dosa, itu cuma dibilang mengusahakan dan juga memelihara, ini usahanya lebih ekstra lagi.
lebih ekstra ketat lagi, lebih ekstra ekstra kuat lagi, harus lebih berusaha lagi. Dan ini saya rasa kita tahu bersama. Kita tahu bersama ini di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan segala burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan ayat 27, sebenarnya 27-28, tapi saya cuma catat dalam 28 ini. Kita tahu bersama ini adalah mandat budaya yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi berarti itu ada kerja atau pekerjaan atau manusia itu harus bekerja. Ini yang bisa kita lihat dari perspektif Alkitab. Allah bekerja, manusia pun bekerja, Allah menginginkan manusia bekerja, bahkan sebelum kejatuhan manusia bekerja, dalam kejatuhan pun pekerjaannya itu semakin berat, harus bekerja dan pekerjaan itu semakin berat, bahkan juga ada mandat budaya yang Tuhan inginkan supaya manusia itu harus kerjakan. Nah, di dalam buku Pemulihan Ciptaan, Creation Regnite dari Albert M. Walters ini, dia mengatakan begini, dunia ciptaan ini bukan produk akhir yang statis, melainkan sesuatu yang terus berkembang. Nah, di dalam konteks itulah manusia melalui kerjanya ditugaskan Allah untuk mengembangkannya. Jadi dunia ini bukan dunia yang statis, yang diam, yang cuma begitu. Dari awal sampai akhir begitu. Tidak. Tetapi dunia ini adalah dunia yang terus berkembang. Nah, karena konteksnya dunia ini adalah dunia yang semakin berkembang, terus berkembang, maka manusia melalui pekerjaannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya, itu Allah menugaskannya supaya untuk mengembangkannya. Jadi kita tahu ya bahwa ini pekerjaan di dalam perspektif Alkitab. Jadi Alkitab itu menunjukkan atau memberitahukan tentang pekerjaan. Pekerjaan bukan produk karena manusia jatuh dalam dosa, bukan karena sudah jatuh dalam dosa itu bekerja, enggak, tetapi ternyata memang dari awal sebelumnya. Nah, sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari bagian yang pertama ini tentang bekerja, itu kita bisa simpulkan dengan dua hal, bahwa karena Allah bekerja, maka bekerja itu adalah sebuah panggilan dari Allah. Allah bekerja, Allah pun menginginkan bahwa bekerja atau pekerjaan yang kita lakukan itu harus kita lakukan, adalah bagian dari hidup kita, bekerja. Baru kemudian manusia bekerja sebelum kejatuhan, jadi sebelum kejatuhan manusia bekerja. Dan setelah kejatuhan pun manusia tetap bekerja, walaupun pekerjaan itu menjadi lebih sulit. Karena jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum manusia, bilang dengan bersusah payah engkau akan mengusahakan tanah dan seterusnya. Jadi tetap bekerja walaupun pekerjaan itu menjadi lebih sulit. Ya, ada perbandingan lah sebelum jatuhan dalam dosa dan sudah kejatuhan dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, ya pasti nggak akan sesulit sesudah manusia jatuh dalam dosa. Karena sudah jatuh dalam dosa kan sudah terpisah dengan Allah dan lain sebagainya, sudah tercemar oleh dosa, ya, yang membuat pekerjaan itu semakin sulit dan manusia butuh untuk semakin berusaha lagi dalam pekerjaan. Nah, tetapi yang menarik, rekan-rekan, ketika dikatakan bahwa manusia itu bekerja sebelum kejatuhan pun manusia bekerja, berarti itu pekerjaan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya menyenangkan. Ya, ketika Tuhan bilang, Tuhan mengambil manusia itu, Adam dan Hawa, kemudian tuh menempatkannya di Taman Eden dan bilang mengusahakan dan memelihara taman itu berarti di dalam diri Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, pekerjaan itu bukan sesuatu hal yang menyiksa, bukan sesuatu hal yang sulit, yang bukan satu hal yang tidak mengenakan, tetapi bekerja itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan, karena itu memang desain Allah bagi manusia, sehingga di dalam pekerjaan itu sebenarnya bekerja itu sesuatu hal yang fun, walaupun fun masih serius, tetapi bukan seperti kebanyakan orang yang kita lihat yang bekerja itu dengan stres dan lain sebagainya. Tetapi dari desain awal Allah tentang bekerja, tentang pekerjaan, sebenarnya kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa pekerjaan itu sesuatu hal yang menyenangkan. Desain Allah bagi manusia, berarti itu hal yang seharusnya menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke sikap yang benar. Sikap yang benar di dalam pekerjaan. Kita sudah lihat bahwa di dalam pekerjaan itu
menunjukkan bahwa ya karena Allah bekerja, Allah menginginkan manusia pun bekerja, bahkan bekerja itu sudah ada jauh sebelum jatuh dalam dosa, memilih desain Allah, maka kita sebagai orang yang percaya sebenarnya kita harus memiliki sikap yang benar di dalam pekerjaan, di dalam bagaimana kita bekerja, di dalam segala yang kita kerjakan. Atau kalau bahasa lain yang mungkin bisa dikatakan etos kerja. Jadi bagaimana sih sikap kita, bagaimana sih etos kerja kita yang betul-betul yang harusnya sesuai. Nah, pada malam hari ini saya akan membagikan 3 hal sikap yang benar dalam pekerjaan. Ini 3 hal ini nggak bicara yang susah-susah, nggak bicara yang sulit, nggak bicara yang sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan, tidak. Tetapi dalam 3 hal yang saya akan sampaikan pada malam hari ini mengenai sikap yang benar di dalam pekerjaan kita ini sesuatu hal yang gampang, yang mudah, yang barangkali kita semua sudah tahu. Itu yang pertama apa? Sikap yang benar dalam pekerjaan, dalam kita bekerja, dalam pekerjaan kita adalah bekerja itu seharusnya kita harus bekerja keras disertai dengan sukacita. Atau yang saya mau soroti adalah semangat. Jadi bekerja kerasnya ini bukan berarti bekerja keras yang susah payah dan lain sebagainya. Walaupun itu memang harus. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kita tekuni dengan susah payah dan sebagainya, itu mungkin kita lakukan. Tetapi yang mau saya sorotinya adalah semangat. Jadi sikap yang benar di dalam pekerjaan itu kita harus bekerja dengan semangat. Semangat itu yang bisa menimbulkan sukacita, bukan karena semangat ya. Jadi satu hal yang ogah-ogahan, satu hal yang tidak semangat, tidak bergairah dan sebagainya. Tidak. Tetapi bekerja kita harus memiliki sikap yang benar itu adalah di mana semangat kita dalam bekerja itu semangat yang sungguh-sungguh bersemangat. Bukankah ada begitu banyaknya kita melihat di dalam dunia pekerjaan bahwa orang-orang itu bekerja itu cuma pada pertama, cuma awal-awal saja ketika dia bekerja itu dia semangat. Tetapi lama-kelamaan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu semangatnya mulai makin kendor. Mulai tidak lagi bekerja dengan semangat, mulai tidak lagi bekerja dengan sukacita. Dan ini tidak dialami oleh orang luar, ini juga dialami oleh saya sendiri. Jadi saya nggak bicara ini soal, saya tidak bicara ini hanya bilang, oh orang luar, ini pun saya alami. Jadi bagaimana dulu ketika pertama kali saya kerja di bank, itu jadi saya waktu melamar di bank, waktu saya dikatakan diterima di bank dan sudah boleh bekerja, maka saya semangat sekali bekerja. Senang sekali, bahagia, karena ini pekerjaan pertama saya dalam hidup saya. Jadi ketika baru lulus dan dapat pekerjaan, maka ini kan pekerjaan pertama yang saya geluti. Terus pekerjaan di bank lagi. Jadi saya semangat sekali, sukacita sekali. Nah, saya waktu itu ditempatkan jadi marketing, jadi cari nasabah, deposito, kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, ketika saya masuk kerja pada besok hari, sudah dibilang kan sudah boleh masuk. Ketika saya masuk, saya disuruh pelajari semua produk-produk dari perbankan, entah jenis-jenis tabungannya dan lain sebagainya, itu harus saya pelajari supaya bagaimana saya bisa mempresentasikan atau saya maksudnya bisa mengajak orang supaya buka tabungan, saya tahu produk-produk dari bank itu apa saja. Nah, dengan begitu banyaknya produk-produk tabungan itu, saya bukannya waduh terlalu banyak ini, aduh bisa apa atau enggak, bukan seperti demikian, tapi saya bersemangat. Semangat iya pelajari satu-satu, baca satu-satu, oh ini begini, ini syaratnya mesti begini, menghafal gitu, ingat-ingat, oh ini mesti begini, kalau buka tabungan mesti begini, kartu kredit mesti begini, dan sebagainya. Semangat. Tetapi ketika sudah mulai masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, apalagi dengan memikirkan target pada waktu itu, jadi target saya pada waktu itu sebulan itu harus mencapai M, aduh, sudah mulai pusing, aduh target bagaimana mau cari ini dalam jumlah M ini. Orang bisa kah, maksudnya saya bisa dapat kah? Baru kemudian mau cari ke toko-toko meminta, orang aja belum kenal saya, masa orang sudah berani untuk memberikan uangnya. Jadi banyak pikiran yang berkecamuk itu akhirnya mulai semangat luntur, semangat mulai turun. Nah, itu bukan sikap yang benar dan pekerjaan. Karena kita tahu seperti yang kita tadi
bekerja dalam perspektif Alkitab itu, Allah pun sendiri bekerja, bahkan di sains awal pun bekerja itu dengan sukacita, ya sebenarnya seharusnya kita memiliki sikap ini. Dan ini yang seharusnya kita ingat. Bagi rekan-rekan yang nantinya akan kerja, ya selalu ingat bahwa bagaimana kita masuk pertama di dalam pekerjaan itu, dalam jenis pekerjaan itu, di bagaimana kita semangat itu, ya pertahankan terus semangat itu. Itu yang harus menjadi sikap kita di dalam kita memandang pekerjaan kita. Kemudian, yang kedua bicara kualitas, yaitu bicara tentang memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Jadi di dalam bekerja kita itu, kita bukan cuma sekedar semangat. Kita bukan cuma sekedar kita harus bersemangat di dalam bekerja, tetapi pun kita harus memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, berkualitas. Apapun itu pekerjaan kita. Jangan sekali-kali maksudnya kita memikirkan bahwa, oh kan pekerjaan saya ini nggak penting. Pekerjaan saya ini dibandingkan dengan pekerjaan dia lebih penting. Nah, kalau dia lebih penting, berarti dia yang harus memberikan yang terbaik. Kalau saya, ya yang penting cukup saya jalani aja pekerjaan saya. Cukup jalani, akhir bulan terima gaji dan sebagainya, sudah selesai. Nah, nanti kembali lagi. Berarti cara pandang pekerjaannya itu bukan satu cara pandang pekerjaan yang betul-betul ini merupakan satu bagian panggilan dari Allah dalam hidup saya. Bukan. Nanti cuma sekedar untuk bagaimana memenuhi kehidupan supaya lebih layak. Nanti akhirnya seperti demikian. Nah, tetapi itu kan nggak bisa, nggak boleh seperti demikian. Maka dari itu, di dalam pekerjaan kita itu, kita harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik, apapun jenis pekerjaan kita, apapun bidangnya, apapun jabatannya, ya kita berikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Dan memberikan yang terbaik itu bukan cuma sekedar bicara saat ini, bukan cuma sekedar bicara 2 bulan, 3 bulan, tetapi selama kita bekerja di situ, maka kita harus memberikan yang terbaik. Terus itu tanamkan di dalam pikiran saya, bahwa di dalam pekerjaan saya, apapun jenis pekerjaan saya, apapun jabatan saya, apapun profesi saya, maka pekerjaan saya itu saya harus berikan yang terbaik. Mudah di awal, tetapi lama-kelamaan terkadang dengan terlalu banyak job desk yang diberikan kepada kita, pada akhirnya mungkin tanpa sengaja jadi lalai, tanpa sengaja sudah nggak memberikan yang terbaik. Yang penting kejar bisa selesai itu. Tetapi seharusnya bisa selesai dengan lebih baik, tetapi yang goalnya hanya yang penting selesai, dikasih yang penting selesai. Nah, setelah dikasih tugas, dikasih job, yang penting selesai, nanti dibalik lagi, oh ternyata nggak benar bikin, kalau umpama akuntansi dan lain sebagainya, oh ini nggak rapi dan lain sebagainya, nggak mesti dirapikan lagi. Nah, di awal-awal aja yang menunjukkan kualitas, tapi lama-kelamaan, kecapean, burn out, dan lain sebagainya, maka sudah nggak lagi memberikan yang terbaik. Nah, maka seharusnya kita mengingat bahwa sikap yang benar di dalam pekerjaan itu adalah kita memberikan yang terbaik, berkualitas. Kapanpun, atau berapa lama pun kita kerja di suatu tempat, harus ini yang selalu diingat. Semangat dan berkualitas. Yang ketiga ini, saya khususkan untuk orang-orang Kristen. Nah, sikap yang benar dalam pekerjaan, kita bukan cuma semangat di dalam pekerjaan, kita bukan cuma memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, berkualitas, tapi juga ada waktu khusus untuk berhenti sejenak. Jangan sampai kita workaholic. Terlalu apa ya, kan bilang kan harus semangat. Jadi setelah harus semangat itu kita pakai dari Senin sampai Minggu untuk kerja. Padahal yang sebenarnya kita bisa selesaikan sampai Jumat, tetapi karena saking semangatnya kita sikat sampai hari Minggu. Saya rasa ini bukan satu hal yang baik juga dalam pekerjaan. Bahkan kan firman Tuhan kita sudah baca tadi kan, bahwa selama 6 hari Tuhan bekerja, pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan beristirahat bukan berarti karena Tuhan capek. Bukan karena dia sudah kerja, dia capek, maka dia butuh waktu untuk beristirahat. Bukan seperti demikian. Kita yang bisa seperti demikian, sudah capek, Senin sampai Sabtu kita kerja, maka kita butuh waktu untuk berhenti sejenak. Berhenti dari rutinitas, berhenti dari kecapean kita bekerja, tetapi sekaligus bisa mengevaluasi seluruh pekerjaan kita selama dari Senin sampai Sabtu. Apakah kita sudah kerjakan dengan bersemangat? Apakah kita sudah kerjakan dengan berkualitas?
apakah kita sudah kerjakan? Ya tadi kan karena itu adalah bagian dari panggilan hidup kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah kerjakan sehingga kita berdampak. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini memang betul-betul berdampak bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ini yang sikap yang benar. Jadi keliru ya kalau orang bilang begini, oh karena harus memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan saya, maka sampai minggu pun kerja. 7 hari, 24 jam, 7 kali 24 jam itu kerja. Itu keliru. Itu nggak benar. Dalam pekerjaan nggak seperti demikian. Tapi harus ada waktu khusus untuk berhenti. Dalam hal ini ya hari Minggu, minimal hari Minggu itu kita berhenti dari pekerjaan kita. Sejenak untuk bisa merefresh semua, sejenak bisa untuk mengevaluasi semua, untuk menganalisa semua apa yang sudah kita kerjakan. Sungguh-sungguh sudah kerjakan yang terbaik. Sungguh-sungguh sudah berikan dampak bagi orang lain, rekan-rekan sekerja kita, maupun bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kalau kita bicara bekerja, maka kita ingat bagian ini. Bekerja adalah untuk membawa kebaikan bagi sesama. Dunia ciptaan Tuhan sekaligus membawa kemuliaan bagi Allah. Bekerja bukan cuma sekedar bagaimana kita bisa dapat kehidupan yang lebih layak, tidak, bukan cuma itu dangkal. Walaupun itu nggak salah, tetapi goalnya itu dangkal. Berarti tujuannya itu dangkal. Kalau hanya bekerja kita selama ini kita bekerja cuma supaya kehidupan kita lebih layak, bisa beli apa yang kita mau, bisa memenuhi kebutuhan kita. Nggak seperti demikian. Keliru. Goalnya sangat dangkal. Tetapi bekerja itu adalah untuk membawa kebaikan bagi sesama manusia, membawa kebaikan bagi dunia ciptaan Tuhan, sekaligus membawa kemuliaan bagi Allah. Membawa kemuliaan bagi Allah. Sehingga sekarang kita sudah harus memikirkan kembali tentang pekerjaan kita. Sehingga sekali lagi ya, bukan jenis pekerjaan, bukan model pekerjaan yang bagaimana, sehingga oh ini kayaknya saya sudah nggak cocok di sini, maka saya akan pindah. Nggak cocoknya dalam hal apa? Oh nggak cocoknya dalam hal kebutuhan hidup. Jadi sudah terlalu kecil gaji di sini dan tiap bulan tidak mengalami kenaikan dan lain sebagainya, sehingga ada peluang yang lebih bagus, saya pindah. Kalau cuma itu berarti dangkal. Bukan cuma sekedar itu kita memikirkan. Memang dalam bekerja itu salah satu yang saya bilang itu untuk memenuhi kehidupan kita, tapi bukan semata-mata itu dan bukan goalnya itu. Tetapi bagaimana kita itu bisa berdampak bagi sesama kita, bagi dunia ciptaan Tuhan ini, sekaligus membawa kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau pertimbangan teman-teman untuk pindah, ya pertimbangannya itu semata-mata itu. Apakah dengan saya pindah di tempat yang lain, itu apakah dengan saya pindah tempat itu, saya semakin bisa jadi berkat bagi banyak orang, saya semakin bisa membawa kebaikan bagi sesama dunia ciptaan Tuhan ini, makin teratur dan sebagainya, sekaligus membawa kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi pertimbangan dari rekan-rekan sekalian ketika di dalam pekerjaan dan juga dalam memilih pekerjaan bagi rekan-rekan yang belum atau nanti akan bekerja. Kemudian yang selanjutnya, kan tema kita ini bekerja dan berhikmat. Kemudian apa kaitannya antara berhikmat dan bekerja? Apa kaitannya antara berhikmat atau bagaimanakah supaya berhikmat di dalam pekerjaan? Atau apa kaitannya antara hikmat dan bekerja? Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Jadi ada seorang bapak yang sudah mau meninggal dunia. Nah, ketika bapak ini sudah mau meninggal dunia, maka bapak ini memberikan warisan kepada dua orang anak laki-lakinya. Nah, kemudian ketika dia memberikan warisan kepada dua anak laki-lakinya ini, dia memberikan pesan kepada dua anak ini. Pesannya apa? Dia bilang begini, nah atau anak-anakku, ini warisan yang papa berikan kepada kalian, dan pergunakanlah warisan ini dengan sebaik mungkin. Pergunakanlah warisan ini dengan sebaik mungkin, dan ingat, jangan sampai kepalamu itu terkena sinar matahari.
Ini pesan dari ayahnya kepada dua anak ini. Nah, kemudian dua anak ini menggunakan warisan orang tua ini untuk buka usaha. Untuk buka usaha. Nah, ketika mereka buka usaha, anak yang pertama ini membeli payung. Dia membeli payung karena dia selalu ingat dengan pesan dari ayahnya, supaya jangan sampai kepalamu terkena matahari, terkena sinar matahari. Nah, jadi dia setiap pergi ke tempat usahanya, dia selalu bawa payung itu, supaya nggak kena sinar matahari. Ketika dia pulang, dia pun bawa payungnya itu, supaya nggak kena sinar matahari. Itu yang selalu dia ingat, itu yang selalu dia pikirkan, pesan ayahnya ini. Nah, lama-kelamaan berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata usahanya itu bukan makin maju. Tetapi ternyata usahanya itu makin menurun, dan akhirnya bangkrut. Habis warisan dari orang tua. Ini anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua. Anak yang kedua sama, buka usaha. Tetapi anak kedua ini tidak beli payung. Seperti anak yang pertama, seperti kokonya. Enggak. Tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi pagi-pagi sekali, pergi ke usahanya, ke tempat usahanya. Dan kemudian dia pulang malam hari dari tempat usahanya. Itu yang dia lakukan, dan kemudian usahanya itu makin berkembang. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Atau apa yang membedakan kedua hal ini? Nah, yang pertama bisa bangkrut, nah, mungkin tapi mungkin rekan-rekan bilang, oh mungkin dia salah mengatur dan sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang membedakan ini yaitu hikmat. Itu karena hikmat, karena berhikmat. Kita tahu bahwa kalau buka usaha itu harus bekerja keras, harus berusaha dan sebagainya. Salah satunya dengan itu, dan sudah cepat-cepat pergi dan sebagainya, sehingga masih bisa berkembang. Nah, terkesan mungkin di anak yang pertama itu santai-santai karena perginya sudah agak siang, pulangnya belum matahari terbenam, sehingga karena kurang usaha dan sebagainya, kurang berhikmat, maka usahanya itu makin hari makin menurun. Jadi yang membedakan itu karena hikmat. Nah, pertanyaannya, hikmat itu apa sih? Kita sudah pasti kalau dari cerita tadi itu mau memberitahukan kepada kita bahwa kita harus berhikmat di dalam pekerjaan. Kita sudah tahu bekerja itu untuk seharusnya itu untuk membawa kebaikan bagi sesama, bagi dunia ciptaan Tuhan, dan juga untuk obat kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalam kita melakukan hal itu, kita harus hikmat, punya hikmat. Sehingga kita nggak terjebak di semata-mata itu hanya bekerja untuk dapat gaji. Kita nggak akan terjebak di semata-mata bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Walaupun itu nggak salah ya, sekali lagi walaupun itu nggak salah. Tapi kita butuh hikmat supaya kita nggak terjebak di situ. Nah, tapi kan orang selalu bertanya, siapa sih hikmat itu? Nah, menurut Nelson Bible Dictionary, hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik yang didasarkan pada pengetahuan atau pengertian. Jadi hikmat itu satu kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Jadi hikmat itu beda dengan pengetahuan. Nah, ada orang yang suka menyamakan antara hikmat dan pengetahuan itu sama. Nah, ternyata hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan. Walaupun hikmat itu ada kesamaan, ada yang tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan. Dia nggak sama, tetapi memang nggak bisa dipisahkan. Jadi saya pakai contoh ya. Kalau kita bicara tentang pengetahuan, berarti kita bicara tentang kita tahu apa itu. Itu pengetahuan. Pengetahuan, tahu itu apa itu. Tetapi kalau hikmat itu bukan cuma sekedar kita tahu apa itu, tetapi juga bagaimana cara untuk melakukan itu. Ya, jadi kalau di dalam kekristenan aja ya, dalam kekristenannya ini, memberitakan Injil itu harus kan, mesti dilakukan kan, itu perintah Tuhan kan. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu bentuk pengetahuan. Jadi ketika bicara
memberitakan Injil. Ya kita tahu bahwa kita harus lakukan memberitakan Injil. Kita tahu. Nah, itu pengetahuan. Tetapi kalau hikmat itu bukan cuma bicara tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil, bukan. Tetapi hikmat itu lebih ke bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Hikmat itu bukan cuma sekedar tahu harus lakukan, tetapi harus lakukan dengan cara yang bagaimana. Nah, sehingga itu beda antara pengetahuan dan hikmat. Nah, kalau orang tua di sini, kalau anak salah kan kita tahu kalau anak salah itu kita harus didik ya. Nggak selamanya kita bilang harus pukul ya, tapi maksudnya ada hal tertentu yang kalau dia salah itu kita tahu ya kita harus pukul. Jadi harus disiplinkan dia. Jangan pakai kata pukul, disiplin. Jadi kita tahu kalau salah anak itu kita harus disiplinkan. Nah, itu pengetahuan, menyentuh sisi pengetahuan bahwa kalau salah harus disiplin. Tetapi kalau hikmat bukan cuma menyentuh sisi pengetahuan, tahu bahwa anak ini harus didisiplinkan, tetapi bagaimana cara mendisiplinkannya. Gitu. Nah, kalau rekan-rekan seiman ya kalau rekan-rekan seiman bikin salah, maka kan firman Tuhan bilang kan tegurlah dia 4 mata kan. Nah, kita tahu itu bahwa harus melakukan hal itu. Nah, tetapi kan ada yang beda-beda Jadi umpama kalau Owen salah, umpama si Acing tegur Owen tidak tersinggung, terima poin-poin aja. Tetapi ketika saya tegur Owen tersinggung. Nah, kita tahu itu bahwa kalau salah memang harus tegur. Tetapi ternyata caranya beda. Nah, si Acing lebih berhikmat di dalam menegur sehingga Owen tidak tersinggung, Owen bisa terima, tapi saya nggak berhikmat ya dengan cara mungkin yang keliru bikin Owen tersinggung. Nah, itu berarti kurang berhikmat. Nah, maka dari itu pengetahuan dan hikmat itu beda walaupun dia tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang dikatakan dengan hikmat. Nah, sehingga kembali lagi di dalam pekerjaan itu memang kita harus betul-betul berhikmat. Kita harus memiliki hikmat, harus berhikmat supaya kita bisa setidaknya menentukan pekerjaan yang tepat yang harus kita kerja. Bukan cuma menentukan, tapi juga bagaimana kita menjalani dengan tepat. Ya, kalau tadi kan sudah ada dia punya visi kan, sikap-sikap yang harus kita lakukan di dalam bekerja. Tapi kan ketika terjun langsung kan tidak semudah apa yang dikatakan semudah apa yang ditulis tadi kan, yang bersemangat, yang kemudian yang kedua berkualitas, dan yang ketiga kan ada waktu khusus. Kecuali kalau waktu khusus untuk berhenti sejenak, ya itu kita tahu lah, nggak mungkin kita bekerja 7 kali 24 jam. Harus ada waktu yang kita harus berhenti, harus secara sejenak. Tapi kan yang 2 di atas kan butuh hikmat yang Tuhan butuh hikmat supaya sungguh-sungguh kita bisa bekerja dengan benar di dalam apapun profesi kita. Setiap kita yang bekerja butuh hikmat yang dari Tuhan, karena di dalam pekerjaan itu tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saja tantangan ataupun permasalahan di dalam dunia kerja. Ini yang menjadi alasan bahwa setiap orang yang bekerja, setiap kita manusia yang bekerja itu butuh hikmat. Mengapa sih hikmat itu diperlukan di dalam pekerjaan? Mengapa sih kita butuh hikmat dalam pekerjaan? Ya karena kita tahu bahwa dalam pekerjaan itu nggak pernah berjalan dengan mulus. Apakah ada yang pernah bekerja dengan mulus? Bahkan pemimpin perusahaan pun dalam pekerjaannya nggak mulus. Bagaimana dia harus membimbing, harus mengarahkan karyawannya, pasti kan ada masa-masa yang nggak mulus, yang nggak seperti jalan tol. Pasti ada tantangan, ada permasalahan dalam dunia kerja. Nah, maka dari itu kita butuh hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, saya percaya sih bukan langsung nanti dapat hikmat, mungkin juga ada kasus-kasus khusus yang orang memang Tuhan langsung tunjukkan, langsung dia bisa tahu dan sebagainya, tapi juga melalui proses, melalui waktu, ya sampai satu saat kelak nanti kita tahu, oh iya, ternyata saya dulu yang pekerjaan dulu kurang berhikmat, saya dalam pekerjaan dulu kurang yang terbaik, melakukan yang terbaik dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita tahu. Jadi ada waktu proses berjalan dengan waktu dan sebagainya. Kemudian caranya bagaimana supaya kita beroleh hikmat dari Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Jadi kalau sebagaimana supaya kita semakin hari boleh semakin berhikmat, tentunya dengan hikmat Tuhan, ya dengan cara yaitu meminta hikmat. Firman Tuhan bilang, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kita ingat Salomo ya, Salomo. Bagaimana dia meminta hikmat Tuhan dan bagaimana dia menyelesaikan permasalahan antara dua orang ibu yang bilang itu anak saya, anak saya. Tahu ya ceritanya itu. Salomo bilang belalah, terus ambil bagian satu ke ibu yang satu, bagian satu ke ibu yang lain. Kemudian yang betul-betul anaknya itu bilang yang ibu punya anak itu yang betul-betul, ibu bilang, oh sudah nggak usah, berikanlah kepada dia. Nah, tetapi yang ibu yang bukan anaknya itu, yang anaknya sudah mati, dia bilang ini, oh ya betul, itu lebih adil. Terus Salomo bilang sudah kasihkan ke ibu yang bilang yang merelakan anak itu. Itu kan butuh hikmat. Nah, mungkin kita nggak akan mengambil demikian, tetapi kita tetap butuh hikmat di dalam pekerjaan kita. Caranya ya selalu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya boleh memberikan hikmat, sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang keliru, dan mana yang harus dilakukan. Kemudian, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bagaimana supaya cara beroleh hikmat? Ya takut akan Tuhan. Nggak ada yang lain. Takut akan Tuhan itu permulaan. Seorang yang nggak takut akan Tuhan, ya pastinya akan dapat hikmat Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan, yang memperlakukan Tuhan semau dia dan sebagainya, itu kan menunjukkan orang yang nggak takut akan Tuhan, nggak menghormati Tuhan, nggak menghargai Tuhan. Itu terus mengharapkan hikmat pasti nggak bisa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, maka itu merupakan satu permulaan hikmat. Dia berhikmat, dia tahu Allah yang dia sembah itu Allah yang Maha Kudus, yang diciptakan dia dan sebagainya, maka sudah sewajarnya dia hormat, dia takut akan Tuhan, maka itu sudah merupakan satu permulaan daripada hikmat. Dan kemudian yang terakhir, Mazmur 119 ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Bagaimana supaya boleh beroleh hikmat? Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Harus merenungkan firman Tuhan, harus rajin saat teduh, harus rajin baca Alkitab, dan lain sebagainya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya itu harus kita lakukan. Inilah cara kita untuk memperoleh hikmat Tuhan. Saya rasa mungkin setiap kita akan mengatakan bahwa saya sudah melakukan hal ini, tapi kok tetap saya tidak merasakan bahwa saya semakin hari semakin berhikmat, saya semakin hari semakin tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang jangan dilakukan, mana yang harus dilakukan. Mungkin kita akan merasakan hal demikian. Kita akan selalu merasakan, saya masih bimbang, saya nggak tahu nih yang mana yang betul. Tetapi saya selalu percaya bahwa dengan kita melakukan hal ini, kita semakin hari itu semakin bisa berhikmat. Mungkin orang lain akan melihat. Mungkin orang lain yang akan melihat, yang akan menilai ketika kita melakukan sesuatu hal, kemudian akan mengatakan, iya, engkau ini semakin berhikmat. Engkau ini semakin tahu, maksudnya semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bisa melakukan mana yang betul, mana yang salah, beda dengan yang dulu, yang 10 tahun yang lalu itu, kalau mau tegur, langsung to the point, bahkan langsung dengan nada tinggi, dengan marah-marah dan sebagainya, tapi sekarang lebih makin berhikmat. Nah, itu mungkin dalam sikap tingkah laku ya. Tapi kalau kita bicara dalam pekerjaan, ya mungkin semakin berhikmat dalam pekerjaan. Ya dulu mungkin dengan murung-murung, kalau dapat tugas yang tidak sesuai dengan keinginan kita, makin banyak menumpuk tugas dan sebagainya, ogah-ogahan kerja dan sebagainya, tapi makin hari makin berhikmat, makin bisa menyelesaikan semua hal itu dengan baik. Dengan orang yang melakukan 3 hal ini. Terus berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sehingga dalam hal itu semua kita bisa menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan. Nah, sampai di sini saya membagikannya untuk kita sekalian. Kalau ada pertanyaan, ada
Yang mau di-sharingkan, silakan. Mau nanya, Cuan. Ya, silakan. Kan tadi slide pertama kan pertanyaan tentang 10M tuh. Nah, misalnya saya tanyakan pertanyaan itu ke Cantau dengan misalnya status Cantau ini masih yang seorang marketing bank tadi lah. Nah, dengan istri yang tidak bekerja dan tanggungan 2 anak tuh, misalnya. Nah, dengan gaji Cantau yang hanya UMR misalnya, apa tindakan yang akan Cantau ambil? Apakah tidak mempertimbangkan waktu luang dengan keluarga atau tidak mempertimbangkan waktu luang yang lebih untuk melayani? Itu saja, Con. Lagi apa? Apakah dengan 10M itu tidak mempertimbangkan waktu luang dengan keluarga? Enggak, maksudnya tindakan apa yang Cantau akan ambil? Nah, dengan mempertimbangkan mungkin lebih banyak waktu luang dengan keluarga dan waktu luang untuk melayani. Seperti itu. Pertama sih, tetap kita mesti bicara tentang prinsip. Jadi kita bicara tentang prinsip. Jadi ketika saya dapat uang itu, prinsipnya sama. Apakah dengan kita berhenti kerja, apakah itu kita semakin bisa berdampak bagi orang lain? Semakin bisa berdampak bagi dunia ini dan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu memang iya, ya lakukan. Tetapi kalau dengan tetap bekerja itu, kita tetap masih bisa lebih berdampak dari kita berhenti, maka kita lakukan itu. Nah, untuk bicara begini, kalau kerja kan berarti sudah nggak ada waktu luang lagi dengan keluarga. Waktu luang itu bukan bicara tentang seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada keluarga, tetapi seberapa berkualitas itu waktu luang. Jadi karena kalau kita bilang begini, kalau waktu luang itu kita berikan kepada keluarga itu jumlah waktunya, berarti semua orang, rata-rata orang yang bekerja berarti tidak bisa memberikan waktu luang bagi keluarga dong. Kalau kita kasih nilai begitu ya, kalau kita punya pemikiran, kalau waktu luang itu identik dengan seberapa banyak waktu yang kita kasih keluarga. Nah, kalau saya sih nggak memikirkan begitu, tapi bagi saya itu seberapa berkualitas itu. Karena kita semua kan bekerja, rata-rata semua bekerja, bahkan hamba Tuhan pun kan harus mempersiapkan khotbah dan sebagainya, harus perkunjungan dan sebagainya, kan berarti kan nggak dengan keluarga dong. Nah, berarti nggak ada waktu luang dong dengan keluarga. Nanti akan nilainya nanti ke sana. Jadi bukan seberapa baik, tapi seberapa berkualitas. Terus kita sudah berkualitas, walaupun itu hanya setengah jam, walaupun itu hanya 1 jam, ya itu kita sudah memberikan waktu luang kita kepada keluarga. Karena memang kan tanggung jawab kita itu bukan cuma tanggung jawab untuk keluarga. Kalau kita bekerja, ya tanggung jawab kita dalam pekerjaan juga. Bagaimana kita menyelesaikan job desk kita, kan tadi kan bilang kan semangat, tadi kan bilang kan berkualitas, mesti sungguh-sungguh dalam pelayanan. Jadi begitu. Nah, kalau Owen tanya, apakah saya harus berhenti supaya bisa waktu luang untuk keluarga dan juga pelayanan? Ya, jawaban saya kembali lagi ke prinsip. Jadi saya mesti dengan hikmat Tuhan, saya mesti bergumul ya dengan uang ini, dengan gaji, berarti saya sudah dapat passive income 58 juta per bulan. Apakah saya ini akan semakin memuliakan Tuhan kalau saya berhenti dari marketing, dari kerja di bank, dan kemudian full kayak apa, ikut lembaga misi, ikut pelayanan misi kemana-kemana. Nah, kalau saya bisa sampai pada satu titik itu, saya bisa lebih memuliakan Tuhan, saya bisa lebih berdampak, ya nggak apa-apa saya keluar dari bank. Karena kapan saya juga bekerja apa? Bekerja ikut misi, toh. Dan itu dilakukan dengan sukacita. Nah, bukan nanti kan keluar dari bank, tapi ternyata waktu masuk di misi, ternyata mesti ke pelosok lagi, nggak sejahtera lagi. Terus dari 58 juta ini bukan saya pakai semua, tapi saya harus bagi lagi ke orang-orang yang di pedesaan. Saya harus bayar tiket saya ke pedesaan, bukan orang di desa yang kasih uang ke saya. Nah, itu kan berarti sudah nggak sejahtera juga. Berarti memang kita dalam pekerjaan, harus bekerja. Jadi kembali ke prinsip dan kita mesti dengan hikmat Tuhan. Nah, seperti demikian saya bisa jawab. Kalau contoh Marin sama contoh El sama tambahkan, silakan. Atau ada cara pandang kan? Nggak ada Cuanto. Bagaimana Bang? Puas? Puas, Con. Thank you, Con. Oke, sama-sama. Ada lagi kah?
Pas contoh. Oh, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, sudah nggak cukup dalam doa ya? Ya, mari kita berdoa. Ini sudah nggak pertanyaan. Kita doa yang mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau sekarang ini Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami pekerjaan yang harus kami kerjakan, atau mungkin juga dalam tahun-tahun depan ketika kami boleh menyelesaikan akan studi kami pun diizinkan oleh Tuhan untuk bekerja. Kami memohon kepada Tuhan supaya ketika kami memilih pekerjaan, ketika kami pun menggeluti akan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, maka kami pun boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kami pun boleh bekerja dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan kami pun boleh dengan hikmat Tuhan kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah melalui pekerjaan ini sungguh-sungguh itu merupakan satu wadah bagi kami untuk supaya kami berdampak, untuk supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalamnya, sehingga melalui pekerjaan kami banyak orang boleh melihat bahwa kami sungguh-sungguh adalah anak Allah, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang menggumulkan akan pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan ataupun memiliki kerinduan untuk pindah pekerjaan, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan menunjukkan yang terbaik, biar Tuhan yang memilih dengan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh memilih yang terbaik. Pekerjaan mana yang harus mereka pilih? Apakah stay dengan pekerjaan sekarang, ataupun harus pindah ke tempat yang lain yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap rekan-rekan kami yang ada di ruang Zoom ini dan segala hal yang menjadi perkembangan mereka dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.